Udah, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Beda 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia, Tidak tahu ya. karena saya sebenarnya adalah Ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Masing-masing kami ini punya konsep beracara ataupun seni berperkara. Nah sama dengan hakim. Kalau kita cermati ya yang disampaikan oleh hakim, jangan nangis lagi. Nanti saya jadi mungkin kalau maksud saya mungkin stoplah nangis itu. Ya. Nah mengenai keyakinan hakim sebenarnya kemarin itu saya yakinnya begini ya. Pak penasihat hukum kan meminta ya agar meyakinkan ya, meminta bahwa pemeriksaan itu tertutup saja karena hakim nggak mau. Berarti apa? Berarti hakim yakin. Setidak-tidaknya ya, kalau menurut saya kan pemerkosaan itu angan-angan ya. Namun kalau dalam pemikiran hakim, setidak-tidaknya pemerkosaan itu tidak dapat dibuktikan gitu loh. Paksa yang pelakunya adalah yang Brigadir Yosua. Ada 3 alasan mengapa saya tetap sampai sekarang sanksi akan pengakuan tersebut. Pertama, kalau kita kaitkan dengan relasi kuasa, maka sudah teori ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk menjelaskan benar atau tidak sudah terjadi pemerkosaan di Magelang. Tidak, dan ini sudah dikunci dengan pendapat ahli Bapak Muhammad Mustafa ya, ahli kriminologi dari UI yang mengatakan motif tidak bisa selama tidak ada bukti yang kuat. Sebenarnya korbannya itu bukan PC dalam konteks dugaan kekerasan seksual. Kan untuk melihat apakah memang mana yang lebih memenuhi unsur ataupun mana yang lebih tergenapi dalam hal ini kan perlu dikaji. Nah tadi yang sebenarnya menarik adalah ketika hakim menanyakan ngapain kamu berduaan pasca diperkosa. Kalau berdasarkan teorinya Bang Reza ya, itu langsung masuk ke fase ketiga, recovery. Saya ingin mengatakan tidak mungkin terjadi pemerkosaan di Magelang jika kita memakai teori kuasa. Pertama, terkait dengan tindak tanduk dan perkataan PJ sendiri terkait dengan pemerkosaan yang sudah dialami, terlebih ketika kita kaitkan dengan keterangan ahli auksifor yang hadir di persidangan beberapa waktu lalu yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap PJ. Hakim ke Putri Chandrawati, sudah ya, lama-lama hakim ikutan nangis. Istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati terus menangis, lantaran mengaku tak mengetahui alasan dirinya diadili dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan Putri saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Rabu, 11/1. Bermula saat hakim, anggota Morgan Simanjuntak meminta agar Putri berhenti menangis di persidangan. Ia berkelakar jika Putri menangis terus-menerus, majelis hakim pun akan ikut menangis. Sudah, jangan nangis ya.
Lama-lama hakimnya jadi ikutan nangis, kata Hakim Morgan. Hakim Morgan kemudian mengonfirmasi kepada Putri terkait kesiapannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Meski tengah dalam kondisi yang kurang sehat, Putri mengaku akan berusaha secara maksimal dalam memberi kesaksian. Hakim lantas bertanya terkait masa penahanan yang sudah dijalani Putri usai ditetapkan sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putri mengaku telah berada di balik jeruji besi sejak tanggal 30 September tahun 2022. Ia mulanya ditahan di Makobrimob kemudian dipindahkan ke Rutan Kejagung pada tanggal 5 Oktober lalu. Jadi sudah 151 hari sudah, Sambo juga 151, ya, tanya Hakim Morgan. Iya, Yang Mulia, jawab Putri. Hakim Morgan lantas menanyakan, alasan Putri ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sembari menangis, Putri mengaku tak mengetahui alasan dirinya ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Tanya Hakim Morgan. Saya juga tidak tahu, Yang Mulia, karena saya sebenarnya adalah, kata Putri sembari menangis. Putri sempat berhenti beberapa saat ketika memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Ia pun menangis secara terus-menerus. Tidak apa-apa kalau tidak tahu, nanti akan kita pertimbangkan di putusan ya, kata Hakim Morgan. Putri Chandrawati didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Mereka didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Sambo, nomor 46 yang terletak di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Baradae dan Sambo disebut menembak Brigadir J. Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Brigadir J. saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Brigadir J.